Shalom anak-anak share, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita telah memasuki semester genap atau semester 2. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Adapun topik yang kita bahas, karya Allah dalam kepelbagaian. Anak-anak share, untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami. Tuhan, topik yang kami bahas adalah keberagaman, di mana karya-Mu Tuhan, yang kami syukuri bahwasanya perbedaan itu tidak akan membuat harkat dan martabat kami menjadi rendah. Tetapi justru dari perbedaan-perbedaan itu, Tuhan, boleh kami bersyukur, boleh kami saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih. Kau memberkati anak-anak didik hamba ini, memberkati orang tua, siswa-siswi kami, memberkati guru-guru, kepala sekolah kami, mulai dari tingkat TK sampai SMA. Yayasan kami Kau berkati. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk dapat menjalani aktivitas kami, sekalipun masa ini sulit bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Tuhan, harapan kami virus corona ini dapat segera berlalu, sehingga kami boleh Tuhan belajar di sekolah bersama-sama. Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya Allah dalam kepelbagaian. Nah, kamu boleh buka ya buku kamu, buku paket kamu. Anak-anak share, bahan Alkitab untuk topik yang kita bahas ini adalah 1 Petrus 3 ayat 15, Galatia 3 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus kamu kuasai. Yang pertama itu mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Kedua, bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang keempat, membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Adapun indikator dari pelajaran ini mendiskusikan hal-hal positif dan negatif dari keberagaman manusia. Keempat, mendiskusikan pengalaman mengenai konflik yang terjadi karena dipicu oleh perbedaan suku, budaya, maupun agama. Yang ketiga, mendeskripsikan peran yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen yang hidup di tengah perbedaan latar belakang suku, budaya, dan agama. Nah, kita lihat ini adalah gambar daripada keberagaman di Indonesia. Pembahasan mengenai karunia Allah dalam kepelbagaian amat penting. Ya. Kenapa penting? Karena kita ini hidup dan tinggal di Nusantara, Indonesia. Ya. Kita tahu Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, ya, agama maupun kelas sosial. Masih banyak orang yang berpikir hanya dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya,
maupun kelompok bangsanya yang merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau pemahaman seperti ini ya ada pada diri seseorang, ada pada dirimu, ya, tentu ini berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Anak-anak ya, kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dengan berbagai keunikan. Warna kulit, ciri-ciri fisik. Nah, berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah itu mengasihi semua manusia. Oleh karena itu, ya kita patut menghargai sesama kita ya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada, ya. Kita harus menghargai, ya. Tapi bukan hanya menghargai, tapi kita harus dapat membangun suatu relasi atau persahabatan, tidak melihat perbedaan yang ada. Kita masuk kepada ya konsep kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Anak-anak ya, di dalam Alkitab disebutkan bahwasanya Tuhan yang menciptakan manusia, ya, dengan berbagai keunikan, ya, ciri khas dan identitasnya. Ya, manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi nggak ada di mata Tuhan yang berbeda-beda, enggak. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Nah, sebagai contoh, Tuhan Yesus, ya, mau dia berdialog dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang Farisi, ya. Dia mau. Tuhan Yesus mau berdialog dengan Nikodemus. Kemudian kita lihat, ya, Tuhan Yesus mau berdialog dengan perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini, ya, adalah perempuan yang hidupnya tidak benar, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dia malu, ya, untuk keluar terang-terangan, ya, untuk mengambil air di sumur. Dia sepi-sepi, nggak sunyilah, nggak rame-rame orang, yang dia nggak mau di keramaian ketika orang banyak mengambil air sumur. Nah, kita lihat Tuhan Yesus mau berdialog dengan perempuan Samaria. Nah, kita lihat juga di dalam Alkitab, ya, Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Nah, kamu dapat baca di dalam Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15. Saudara, apa makna daripada ayat ini? Ada 3 hal. Yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Artinya, semua ajaran Yesus dan kekudusannya itu harus meresap, harus dihayati, dijalankan, dan dipelihara. Orang Kristen, ya, tidak mungkin melakukan ajaran imannya jika tidak menguduskan Tuhan. Kedua,
jawabkan iman. Kita ini dipanggil ya untuk selalu siap mempertanggungjawabkan iman kita. Termasuk di dalamnya identitas kamu sebagai remaja Kristen. So, menjadi remaja Kristen bukanlah sekedar identitas seperti yang tertulis dalam KTP, tetapi menyangkut seluruh hidup yang harus kamu tunjukkan pada orang lain. Dengan cara itu, orang-orang menyaksikan kehidupan Kristianimu, imanmu sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Yang ketiga, dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni. Salah satu ciri khas remaja Kristen yang dapat ditampakkan dalam sikap lemah lembut, ketulusan hati, serta menghormati mereka yang pantas dihormati. Nah, anak-anak sir, kita masuk kepada tugas. Ya, ada 2 tugas yang saya berikan untuk kalian. Yang pertama, apa saja hal-hal positif maupun negatif yang timbul dari keberagaman atau kepelbagaian bangsa Indonesia. Yang kedua, hafalkan Galatia 3 ayat 28 dan kirim dalam bentuk video. Nah, tugas ini kalau sudah selesai, kirim melalui WA pribadi SAR. Anak-anak SAR, ya, harus dikerjakan. Harus. Dan ini sesuai dengan ya jam pelajaran kita. Kalau lewat dari jam pelajaran kita, nilainya akan SAR kurangi. Demikian anak-anak SAR, pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa di hari Senin berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.